Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita baca berita. Jangan ketinggalan kereta lagi. Ya, ini dari CNBC Indonesia seperti biasa ya. So, aku mau bacain 5 berita terbaru untuk hari ini, tanggal 31 Oktober 2022. Ya, ini ada headline Jokowi setor 1,97 triliun adikarya gas bangun 3 tol. Wih. Setoran modal pemerintah sebagai bagian dari proses right issue PT Adikarya Tbk (ADHI) telah diterima secara penuh sebesar Rp1,97 triliun pada 28 Oktober tahun 2022 di hari pertama perdagangan. Setoran modal ini dalam rangka pengembangan bisnis ADHI khususnya untuk pembangunan proyek-proyek strategis nasional, antara lain Tol Solo Yogyakarta, YIA Kulon Progo, proyek tol Yogyakarta-Bawen, dan SPAM Karian Serpong. Adapun proses perdagangan right issue ADHI berlangsung mulai 28 Oktober hingga 8 November tahun 2022. Selain pemerintah, diharapkan pemegang saham publik ADHI yang memiliki hak untuk memesan efek terlebih dahulu atau HMETD dapat melakukan penebusan haknya dengan rasio saham 10 juta berbanding 19.780. Apabila porsi publik terserap sepenuhnya, ADHI dapat memperoleh total dana dari right issue sebesar Rp3,8 triliun. Dana itu akan digunakan untuk pengembangan ketiga proyek strategis nasional di atas, juga dipergunakan untuk proyek preservasi jalan lintas timur Sumatera Selatan, jalan tol JORR, Elevated Cikunir Hulu Jami, dan pengembangan bisnis berbasis lingkungan berupa fasilitas pengolahan limbah terpadu (FPLT) di kawasan industri Medan. Ya, ini dia. Berdasarkan prospektus berikut jadwal right issue ADHI ya. Hmm. So ini kabar kabar bagus ya kan untuk ADHI. Ada proyek terbarunya ya. Ya, kita baca lanjut. Perdagangan terakhir Oktober IHSG menghijau, semoga awet. Iya. Indeks harga saham gabungan IHSG mengawali perdagangan awal pekan ini stagnan di posisi Rp7.056,04 pada perdagangan hari terakhir bulan Oktober, Senin, ya kan, 31 Oktober. 5 menit berselang setelah pembukaan IHSG menguat 0,32% ke 7.078,87. Kemudian pukul 9:10 IHSG terpantau masih berada di zona hijau dengan apresiasi 0,32%. So ini langsung update ya memang ya CNBC ya. Namun aliran dana asing ke saham mulai apa nih? Pekan lalu dari 5 hari perdagangan indeks saham acuan nasional hanya mengalami apresiasi 2 kali saja, yaitu di awal pekan dan pada Kamis. IHSG ditutup melemah 0,5% di 7.056,04 pada perdagangan Jumat. Namun aliran dana asing ke saham mulai masuk. Statistik perdagangan mencatat ada inflow dana asing sebesar 1,5 triliun minggu ini di pasar reguler. Dalam sepekan, ketiga indeks tersebut juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Indeks Dow Jones naik 4,32%, indeks S&P 500 menguat 22,73%, Nasdaq Composite meningkat 1,37% secara mingguan. Oh, ini pada meningkat semua ya, di Amerika juga meningkat ya. Untuk diketahui, yield US Treasury 10 tahun turun dari 4,23% menjadi 4,01%. Penguatan Wall Street menjadi harapan pelaku pasar dan dapat menjadi katalis positif bagi IHSG. Di tengah-tengah kondisi yang belum benar-benar kondusif risk appetite, investor cenderung membaik. Namun investor juga perlu mencermati berbagai sentimen yang berpotensi menggerakkan saham pekan ini yang berasal dari eksternal maupun domestik. Oke, ini tuh dibahas ya, mendalam juga ya tentang globalnya ini. Jadi di Cina juga di awal pekan ada China yang melaporkan ekonominya tumbuh 3,9% year on year pada kuartal 3. Ekonomi Cina tumbuh lebih tinggi dari kuartal 2 2022 yang hanya mengalami ekspansi 0,4% YoY dan diperkirakan hanya tumbuh 3,4% YoY oleh konsensus ekonom pada kuartal 3 tahun 2022. Jadi diprediksi 3,4 sekarang tumbuh 3,9 ya.
Makanya semua sekarang jadi ini ya, sentimen publik ke saham sekarang udah mulai positif ya, karena Amerika udah udah membaik ekonominya kan. Ekonomi Amerika sudah membaik dan ini dibahas bahwa harapannya, pertumbuhan ekonomi di sana baik, jadi IHSG juga baik juga gitu ya kalau kita lihat pembacaan di sini ya kan. Jadi katalis positif katanya tadi. Hmm, oke, ini kabar-kabar bagus semua ya kan, perdagangan terakhir Oktober IHSG menghijau. Ya, kita lanjut. Nah, ini yang seru nih. Saham tercuan taruh 100 juta jadi 207,5 juta dalam seminggu. Asik. Pada perdagangan pekan lalu, ada satu saham yang melejit hingga lebih dari 100% per pekan, tepatnya 107,50%. Jika investor menaruh uang 1 juta saja, dalam seminggu akan berkembang menjadi 2,07 juta. Sedangkan jika dirinya menginvestasikan uang 10 juta, maka kenaikannya menjadi 20,75 juta. Kemudian jika uangnya dialokasikannya sebesar 100 juta, maka lonjakannya menjadi 207,57 juta. Ya, iya CNBC ini. Ngajarin matematika ya? Astaga. Ya itu bisa didapatkan investor jika masuk ke saham PT Sejahtera Raya Anugrah Jaya Tbk atau SRAJ. Namanya Sejahtera Raya ya. Sejahtera Raya. Emang iya ya? Coba penasaran. SRAJ. Oh iya, Sejahtera Raya. Disatuin, Bos. Aku kira dipisah Sejahtera terus Raya Anugerah Jaya gitu. Ternyata disatuin Sejahtera Raya Anugerah Jaya. Anugerah Jayanya juga disatuin. Baru tahu aku. Pada pekan sebelumnya saham SRAJ berada di level Rp160 per saham per lembar ya. Sementara pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu nilainya melonjak ke posisi 332 per lembar. Oh gokil. Di belakang saham SRAJ ada saham PT Shield On Service SOSS yang naik 81,51% atau mengalami perubahan dari Rp292 per saham menjadi Rp530 per saham di akhir pekan kemarin. Sementara di posisi ketiga saham tercuan ditempati oleh PT Maha Praperti Indonesia MPRO yang menguat 78,57% dari Rp630 per saham ke level Rp1.125 per saham. Melengkapi 5 besar ada saham PT Malaca Trust Wungan Insecure atau MTWI yang menguat 45,32% ke level Rp202 per lembar dari Rp139 per lembar. Kemudian ada PT Prasida Aneka Niaga naiknya 41,98%. Dan 10 besar lagi ada PT Primarindo Asia Infrastruktur atau BIMA, dia 38,85%, APLI 29,13%, PT Asimas Flat Glass AMFG melesat 24,73%. Kemudian ada Cemstar Indonesia CHEM yang meroket 24,47% dan terakhir ada Bank Mayapada ya. MAYA yang melejit 21,43%. Itu 10 besarnya ya. Gokil sih. Ini baru tahu aku ada SRAJ ya. Emang emiten ini banyak-banyak banyak sekali dan kita kadang-kadang nggak tahu ya kan SRAJ, SOSS ya kan. SRAJ 2 kali lipat loh. Kita taruh 10 juta jadi 20 juta, gokil. Hebat. Oke, selanjutnya Ketiban Berkas Sawit laba Saraswanti SAMF melesat 133,7%. Saham emiten produsen dan distributor pupuk PT Saraswanti Anugrah Makmur SAMF mencatatkan pertumbuhan penjualan 96% hingga kuartal 2022 sebesar Rp2,45 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,25 triliun. Laba bersih SAMF juga meningkat 133,7%. Wih, meningkat 133,7%. Gokil. Dari 97,73 miliar menjadi 228
4,42 miliar. Gokil gokil. Gokil gokil. Kuartal 3 ya ini ya. Aset SMAF mencapai 2,80 triliun dengan liabilitas 1,80 triliun. Oke, masih ini ya, masih bagus ya. Dan ekuitas 1 triliun. Yahya Taufik selaku Direktur Utama SAMF yakin dan optimis bahwa target penjualan tahun 2022 yang telah dicanangkan sebelumnya yakni sebesar 2,88 triliun pasti akan tercapai dan bahkan mungkin akan terlampaui. Oke. Targetnya 2,88 triliun. Yahya menjelaskan terdapat beberapa faktor yang menunjang SAMF untuk mencapai target tersebut. Optimisme tersebut seiring dengan terus meningkatnya permintaan pupuk SAMF serta tingginya harga jual pupuk. Iya, harga jual pupuk bos, memang bener deh di pasaran itu gokil, gokil. Apakah memang ini ya permintaannya cukup besar gitu ya? Makanya harganya juga terus naik atau bagaimana ini? Karena harga pupuk ini kadang kurang apa ya, kurang stabil gitu ya. Saat ini para pekebun kelapa sawit nasional yang merupakan mayoritas pelanggan pupuk SAMF sedang dalam fase proses pemupukan sehingga permintaan pupuk kepada SAMF kian tak terbendung. Wah kan, apa jangan-jangan SAMF ini malah menawarkan pupuk yang murah karena orang-orang di apa ya, di pedagang eceran tuh pinter-pinter bos. Kadang nanti dia pupuknya ini kan cari yang murah atau enggak dicampur ya kan, ini berapa persen pupuk ini, berapa persen pupuk ini gitu kan. Namanya pedagang eceran ya kan. Di tengah kondisi perekonomian global yang masih belum stabil, SAMF selalu berupaya menjaga kinerja perusahaan agar terus bertumbuh. Oke. Ya ini SAMF ya. Kalau teman-teman megang nih, ini berita baik ya untuk kuartal ketiganya. Saraswanti Anugrah Makmur. Oke. Ya, terakhir kita dapat berita ya kan. Padahal perekonomian kuartal ketiga Amerika udah ini ya, sudah membaik tapi ya ini ada berita yang cukup eh ya walaupun kuartal ketiga di Amerika membaik ya kan, tapi sudah bebas dari resesi kan, tapi ada berita jumlah gelandangan di Amerika meroket, bukti inflasi ngeri ya. Inilah kenapa kita harus berhati-hati, berwaspada ya kan. Bu Sri Mulyani, Pak Jokowi itu bukan menakut-nakuti, tapi menyuruh kita supaya kita itu berhati-hati, berwaspada gitu. Kita itu harus sadar bagaimana ya perekonomian kita punya pondasi yang bagus atau enggak, kita ada tabungan atau enggak gitu. Kita punya side hustle ya. Gimana sih? Sampingan ya kan. Orang-orang kan side hustling ya kan. Punya sampingan apa segala macam gitu. Asuransi atau dana darurat sebagainya gitu ya. Ya supaya gini kalau ada inflasi kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita punya dana cadangan kita gitu. Jangan sampai ya kan, ya amit-amit ya jadi gelandangan gitu. Inflasi yang tinggi melanda Amerika Serikat sudah memberikan dampak buruk tidak hanya ke sektor finansial tetapi juga ke berbagai lini kehidupan. Inflasi yang tinggi membuat biaya hidup meningkat, salah satunya harga hingga biaya sewa rumah yang meroket. Alhasil jumlah gelandangan di Amerika Serikat malah mengalami peningkatan drastis. Pasar modal Amerika Serikat menjadi yang paling awal mendeteksi masalah-masalah yang akan muncul. Para investor selalu forward looking sehingga ketika inflasi meroket bursa saham AS Wall Street langsung merosot. Gokil. Ya itu ya. Hmm, 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 hmm. Kenaikan harga rumah tapi udah jadi ini ya. Di tahun 2022 dia sekarang turun ya harga rumah di Amerika malah. Oh my god. Iya, ini dibahas ada harga kenaikan rumah. Oh enggak ding, semakin tinggi harga sewa mengalami kenaikan signifikan. Bukan turun, mengalami kenaikan signifikan. Gokil. Harga sewa rumah.
Dan jika dilihat sejak tahun 2016, jumlah tunawisma mengalami kenaikan berdasarkan laporan National Alliance to End Homelessness. Ada National Alliance to End Homelessness tapi nggak ini ya, nggak efektif kayaknya. Di sana judi itu merajalela, cuy. Judilah yang membuat orang menjadi gelandangan ya kan. Aduh, jangan bermain Olympus. Oke, sekian berita hari ini. Jangan ketinggalan kereta lagi.